Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sadui, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 2 Sadui. Pertama-tama mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawatullah wassalam kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengajarkan sampai wilayah yang qiyamah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah dan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sadui kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Juga tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa mungkin setiap kegiatan yang pernah diikuti oleh Bapak Ibu, khususnya bidang kurikulum, itu disosialisasikan ke Bapak Ibu Dewan Guru, karena tidak semua Bapak Ibu Dewan Guru itu berangkat pelatihan. Hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Pinti terkait dengan mengenai masalah kurikulum akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Yang berikutnya juga nanti ada pengimbasan dari guru penggerak akan disampaikan oleh Ibu Sarifah. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ya bisa kita hari ini secara bersama-sama mendengarkan dari Ibu Binti dengan mengenai masalah pembahasan tentang kurikulum, yang kedua mengenai masalah guru penggerak. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Syarifah ini, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sadui, yang sama-sama kita hormati Bapak Atas SMK Negeri 2 Sadui, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu rekan sejawat yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, rekan sejawat yang berbahagia,
Hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sesuai dengan tugas akhir pada modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di Kabupaten Tanahbumbu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan atau membaca slide tentang materi budaya positif, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua. Kira-kira menurut pendapat kawan-kawan, seperti apa sih itu budaya positif? Untuk sedikit gambaran tentang budaya positif, gambaran Pak Haji tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan budaya positif kita paling tidak di SMK Negeri 21 ini hidupnya ulun sendiri di sini mulai menebarkan budaya positifnya. Paling tidak kita sebagai guru harus menjadi suri tauladan untuk siswa-siswi kita disiplin waktu. Dan tidak ulun di sini membiasakannya ya, dengan salah satu cara adalah mengadakan kegiatan keagamaan pas jam pagi. Alhamdulillah budaya positifnya sudah berjalan satu putaran, sudah dari kelas 10 semua jurusan sampai di akhir kelas 12 semua jurusan. Ya, mungkin itu saja. Aplaus dulu untuk Pak Haji ya. Secara tidak langsung sudah melaksanakan disiplin positif ya, yang terkait dengan web. Mungkin satu lagi dari Ibu Fitri Indiani, kami persilakan. Sesuai dengan amanatnya tadi ya beliau. Mohon maaf kalau kurang tepat. Kalau menurut ulun budaya positif itu bisa kita mulai kalau di sekolahan, kita mulai dari gurunya ya. Ketika kita meminta anak, ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, otomatis mereka akan melihat dari bapak ibu gurunya. Jadi kalau yang ada di sini seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, budaya positif memang sudah berjalan ya, kelihatan walaupun mungkin baru beberapa titik, beberapa aspek saja. Kelihatan sudah mulai berjalan. Itu ketika pagi ulun lihat itu untuk kegiatan keagamaan utamanya yang sangat menonjol di sini yang berhasil menurut saya ya, tapi tentunya perlu dukungan dari segala pihak biar tidak sampai di titik sini saja. Jadi kegiatan positif yang nyata itu kegiatan tadarus Pak Haji ya, itu sudah berjalan, dan untuk beberapa satu bulan itu memang ada kegiatan religi, kegiatan Jumat Takwa. Kemarin juga sudah terlaksana untuk Jumat sholat duha berjamaah. Dan alhamdulillah juga setiap Jumat itu kita juga melaksanakan Jumat sedekah, dan peruntukannya nanti kita kondisikan untuk keperluan siswa kita atau apa, itu sudah berjalan untuk beberapa waktu. Jadi mungkin itu mudah untuk berikutnya akan muncul lagi budaya-budaya positif yang lainnya. Iya, ya. Aplaus dulu, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semua. Secara tidak langsung budaya positif sudah mulai diterapkan atau dilaksanakan di sekolah kita, walaupun dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang kita punya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita saksikan di layar, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Artinya yang disampaikan oleh Pak Haji maupun Bu Fitri tadi itu merupakan bagian daripada penerapan budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah
merupakan bagian inti daripada penerapan budaya positif. Ya, ada 8. Kita akan bersama-sama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya selama ini sejak berlakunya kurikulum Merdeka, kita sering sekali mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Mengapa harus profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa mungkin memberikan sedikit umpan balik? Mengapa harus profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu, monggo. Panitia P5 mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan tentang mengapa harus profil pelajar Pancasila. Ibu Eli Dwi Lestari selaku pemangku P5 di SMK Negeri 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenapa harus profil pelajar Pancasila ya? Di sini salah satu menjadi pengembangan karakter bagi peserta didik, baik itu pendidik maupun pelajar di sekolah, Bu. Oke, aplaus dulu untuk Ibu Eli. Yang semangat dong Bapak Ibu, kasih apresiasi untuk kawan-kawan kita yang sudah mau bersuara ya. Baik, mengapa harus profil pelajar Pancasila? Yang disampaikan oleh Ibu Eli itu benar, yang tepat kawan-kawan. Untuk pembinaan karakter, karena pendidikan dengan paradigma baru bukan lagi guru hanya sebatas mencatat dan menceramah saja, tetapi pembentukan karakter merupakan poin utama dan yang pertama harus dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, guru berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran tidak membosankan. Itu artinya dengan paradigma baru dengan dasar berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat dipenuhi kebutuhannya dan perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern yaitu profil pelajar Pancasila. Muatan daripada profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penerapan budaya positif dari profil pelajar Pancasila pertama sudah kita lakukan di sekolah kita yang diketuai atau dipandu oleh Bapak Haji Emnur selaku guru pendidikan agama Islam bersama Ibu Aminah, Pak Wahyudi, Ahmad Wahyudi juga selaku guru pendidikan agama. Jadi bagian daripada paradigma pendidikan baru dengan berdiferensiasi sudah diterapkan secara tidak langsung. Mandiri, kenapa siswa kita harus mandiri? Ketika siswa itu memiliki kemandirian, maka dia akan memiliki tanggung jawab yang penuh, tanggung jawab yang utuh, karena dia sudah tidak memerlukan lagi kita selalu hadir di sampingnya. Dia sudah paham, oh jam sekolah jam sekian saya harus hadir jam sekian. Setiap kegiatan sekolah saya harus berpartisipasi. Itu bagian dari rasa tanggung jawab dan kemandiriannya. Kemudian bernalar kritis. Artinya mereka mampu menyampaikan atau mengeluarkan ide-ide positif yang ada di dalam dirinya. Karena pendidikan berdiferensiasi itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Apa yang bisa kita akomodir dari siswa kita? Apa yang bisa kita eksplor dari kemampuan siswa kita? Makanya pada pendidikan berdiferensiasi itu siswa diberi kebebasan berkreasi sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya. Kita sebagai guru hanya bersifat memberikan arahan, memantau sejauh mana tanggung jawabnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Belajar harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.
Terlepas dari mereka datang dari suku yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda, toleransi mereka kuat. Itu yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Kemudian bergotong royong. Nilai-nilai yang harus dipenuhi adalah diharapkan kepada seluruh warga sekolah dan siswa-siswi kita memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Misalnya seperti slogan LISA, lihat ada sampah dibuang, jangan dibiarkan. Kemudian buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan kelas kita, seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita tidak perlu memberi perintah lagi untuk membersihkan lingkungannya, karena dia sudah memiliki rasa peduli yang tinggi, rasa sosial yang luar biasa. Itu yang ingin dimunculkan. Kemudian kreatif. Tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua, baik di berbagai kegiatan yang baru saja selesai diumumkan ataupun yang sudah dilaksanakan, kreativitas siswa itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mengakomodir, bagaimana kita bisa mengarahkan, membimbing kepada arah yang lebih baik lagi. Nah itu jadi profil pelajar Pancasila dengan sistem pembelajaran yang dirancang, pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya diinginkan untuk mendapatkan siswa-siswi yang memiliki muatan profil pelajar Pancasila tadi. Setelah keluar dari sini, setidaknya mereka memiliki pemikiran-pemikiran positif dan etika yang baik di luar sana. Nah ini selanjutnya miskonsensi antara teori kontrol kita. Artinya pemikiran kita sebagai bapak ibu guru yang miss atau berseberangan dengan yang seharusnya kita lakukan. Kebiasaan termasuk saya yang biasa kita lakukan adalah kita sebagai kunci daripada siswa-siswi kita. Ilusinya seperti ini, kita selalu mengontrol siswa-siswi kita tanpa mengetahui apa sih yang mereka inginkan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian semua penguatan positif dan bermanfaat itu adalah dari kita, tapi sebenarnya yang harus dimunculkan adalah dari diri siswa secara intensif atau dari dalam siswa itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru terkadang tidak terima dikritik oleh siswa, tetapi kita selalu memberikan kritik pedas terhadap siswa ketika melakukan kekeliruan atau kesalahan yang mereka belum tentu paham. Nah, seperti itu. Nah, dan sering sekali kita lakukan bahwa kita sebagai orang dewasa, kita berhak untuk menentukan dia harus seperti apa. Nah ini miskomunikasi yang sering kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan atau menjalankan paradigma baru itu, tentunya langkah selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada beberapa pendekatan. Misalnya, stimulus respon kita adalah realitas kebutuhan kita adalah sama. Itu stimulus yang sering kita berikan. Kemudian kontrolnya mana? Kebutuhan kita tentu berbeda. Artinya, di dalam satu kelas itu siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak bisa kita samakan dalam satu kelas. Kadang ada yang cerdas, begitu dikasih arahan langsung paham, oh ini arahnya seperti ini, dengan cepat dia menyelesaikan. Tapi ada yang sedang mikir dulu dia, ini apa ya kaitannya, gimana caranya. Ada juga kadang yang lambat, sama sekali belum ada gambaran bu, kita tolong jelaskan lagi. Sering kan kita temukan di kelas seperti itu. Nah itu yang harus kita rubah dari prinsip kontrol kita bahwa kebutuhan kita sama dirubah menjadi berbeda, karena kebutuhan siswa tentunya berbeda. Itu yang menjadi acuan pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi. Semua orang melihat yang sama. Kita biasa sering mengatakan kita semua melihat sama aja kok. Padahal kita harus mampu mengontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya pendapat kita dengan orang lain
tidak mungkin sama tujuannya, tetapi alur pemikirannya berbeda, itu maksudnya. Selanjutnya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu salah 100%. Tidak boleh dilakukan. Kemudian kita berusaha memahami dan memandang kepentingan orang lain juga. Begitu selanjutnya, karena mungkin kita terikat waktu, kalau dibahas satu persatu agak panjang ya. Itu langkahnya harus mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol dalam kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, ini yang disebut oleh Pak Haji tadi, disiplin positif. Untuk menciptakan sebuah budaya positif, tentunya kita mulai dari disiplin positif. Kata disiplin itu sendiri artinya sebenarnya adalah belajar. Bagaimana kita berupaya sebagai seorang pendidik terus meningkatkan kompetensi kita, terus belajar untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa-siswi kita. Karena zaman sekarang bukan lagi guru sebagai hero, bukan lagi guru sebagai yang paling pintar, tetapi guru harus bisa membimbing dan menuntun. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Ya, itu maksudnya. Artinya bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi misalnya kamu ini harus datang tepat waktu. Nanti kalau kamu datang tepat waktu saya kasih hadiah. Nah, itu yang kurang tepat. Yang harus dilakukan adalah menimbulkan kesadaran dari dalam diri siswa bahwa mereka membutuhkan kehadiran tepat waktu di sekolah. Bahwa mereka yang membutuhkan supaya bisa disiplin tepat waktu tadi, bukan karena reward atau penghargaan, itu maksudnya. Karena seyogianya kita yakin bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Artinya motivasi berubah menjadi lebih baik itu dari dirinya, bukan karena penghargaan, reward, atau lain sebagainya. Nah, ini contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Tetapi nilai-nilai kebajikan ini bisa kita peroleh dari nilai-nilai yang kita sepakati bersama pada saat pembuatan keyakinan kelas tentunya. Nah, salah satunya kalau nilai positif dari profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri itu berasal dari primary atau program diri kita, mulai diri tadi. Kita harus memahami bahwa kita harus bisa bertoleransi, kita harus memiliki integritas, loyalitas terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian setiap orang tentunya memiliki keterampilan hidup dan skill, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, pada saat kita berdiskusi, kita harus menjadi audiens yang baik dengan cara bisa bertoleransi atau menghargai pendapat orang lain. Kemudian pada saat kita memang harus menjaga harga diri kita, kebaikan diri kita, kita juga harus melakukannya dengan dari diri kita, bukan karena ingin mendapat hal-hal yang lain. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk mengacu kepada penerapan budaya positif sebagai seorang pendidik. Kita juga harus memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama, tetapi mungkin cara memenuhinya yang berbeda. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tindakan dan tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut bisa terpenuhi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya menjadi kebutuhan kita semua tanpa kecuali. Yang pertama, bertahan hidup.
Setiap orang tentunya harus memiliki cara untuk bertahan hidup. Dari mana kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, itu adalah salah satu cara kita bertahan hidup. Kemudian kalau di dunia pramuka biasanya ada survival, itu bertahan hidup dalam keterbatasan makanan dan minuman di tengah hutan. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah bertahan hidup untuk kita tetap menjadi pribadi yang baik dengan kebutuhan dasar kita. Bagaimana upaya kita untuk mencukupi kebutuhan dasar kita itu? Tentunya kita butuh ganti pakaian. Kita merasakan lapar, kita harus makan dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini penting dan semua orang memerlukan ini. Tidak mungkin kita menjalin sebuah hubungan apabila kita tidak saling menerima satu dengan yang lain. Tentunya hubungan itu terjalin apabila adanya rasa saling menerima. Kemudian kita butuh untuk diperdulikan, tidak hanya memperdulikan. Ya. Dan berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam suatu kelompok. Nah, sebagai seorang pendidik itu merupakan kebutuhan kita terhadap siswa-siswi kita, bagaimana kita bisa membaur dengan mereka untuk mengeksplor bakat dan minat yang mereka punya. Kemudian penguasaan, di situ ada harga diri, keinginan untuk dianggap, supaya bisa memimpin dan berprestasi. Nah, salah satunya pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya itu bagian dari kebutuhan dasar manusia yang tercermin dalam kepemimpinan. Contohnya kalau di kelas. Kemudian kebebasan. Bebas bukan berarti kita melakukan apa saja yang kita mau, tetapi bebas itu adalah mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mau mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah pikiran kita atau diri kita sendiri. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini semua orang tentu pasti pengen senang, ya. Humor, kemudian antusias dan tertawa. Nah ini motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian motivasi ini adalah motivasi intrinsik yang berasal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah, siswa-siswi biasanya melakukan sesuatu bukan karena dia sadar bahwa dia memang harus hadir tepat waktu, karena itu adalah aturan sekolah yang merupakan tanggung jawab yang harus dia penuhi. Tetapi dia takut karena dihukum. Nah, motivasi itu akan muncul dari luar dirinya sehingga dia akan melakukannya lebih dari sekali karena belum dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sama. Motivasinya itu dari luar juga. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan, ya mau aku nggak dianggap juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan lagi dari luar karena hal-hal yang tadi. Nah ini ada 3, ya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba besar, sering kita lakukan, saya juga sering melakukan. Begitu dia datang terlambat kan kita tidak merencanakan nih, garis bisa dari temanmu misalnya. Itu adalah bagian dari hukuman. Nah konsekuensi apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi sudah terencana, tertuang dalam tata tertib sekolah. Ketika dia melakukan pelanggaran, misalnya merokok, dia sudah jelas di situ ada poinnya. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu biasanya dia sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disusun memang ada dalam tata tertib kita, konsekuensi. Kemudian restitusi. Yang paling tepat adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada langkah-langkahnya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat bersama contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita memberikan hukuman. Kamu karena tidak ikut upacara pagi hari ini, berdiri di depan tiang bendera dan hormat selama 1 jam. Itu adalah bagian dari posisi kontrol kita sebagai pendidik, posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita sering mengatakan bahwa kamu terus yang melakukan kesalahan. Saya kecewa dengan kamu, gara-gara kamu melakukan kesalahan, saya ditegur sama kepala sekolah. Kita yang membuat dia merasa bersalah, sehingga terkadang dia malu ke sekolah, imbasnya seperti itu. Atau mungkin dia bahkan merasa gagal, merasa tidak berharga. Itu yang membuat motivasinya akan semakin menurun. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Kadang-kadang bahasa kita sering, ayolah lakukan tata tertib sekolah dengan baik dan benar, jangan seperti itu. Kamu tahu kan itu salah. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol, sebagai teman antara kita dengan siswa kita. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu biasanya yang dilakukan adalah menghitung kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kemudian konsekuensi-konsekuensi apa yang sudah diberikan, lalu bagaimana dia bisa melakukan perubahan itu pemantau, lebih panjang dia. Jadi setelah kita menghitung, baru kita panggil. Setelah itu baru dikasih konsekuensi dengan kalimat tidak usah diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Dan posisi kontrol ini adalah posisi kontrol paling ideal untuk seorang pendidik. Karena kita akan memposisikan diri kita sebagai coach atau teman bicara, teman komunikasi yang akan menumbuhkan kesadaran siswa-siswi kita dari dalam dirinya atau dari motivasi intrinsik. Nah, ini posisi kontrol seperti apa menurut Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu, sesuai dengan gambaran tadi. Kalimat ini merupakan posisi kontrol apa? Ayo, tadi ada loh kalimatnya. Membuat merasa bersalah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kamu ini loh gak pernah benar melakukannya. Hukuman ya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ini, ayo lakukan demi Ibu. Sebagai? Berarti kan sudah keren-keren nih kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, lalu kita akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa Pak Haji? Oh ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gak apa-apa kan, gak perlu benar, kita sharing ini. Ketika dia itu sebutannya keyakinan kelas, maka mereka sudah meyakini hal-hal yang benar. Tetapi kalau aturan kelas, maka motivasi itu akan masuk dari prinsip dari luar, karena ada aturan yang mengharuskan. Tetapi ketika dia membuat sebuah keyakinan bahwa dia yakin yang dia lakukan salah dan harus diperbaiki. Jadi aturan itu atau keyakinan itu dari mereka, bukan dari kita. Kalau aturan itu dari sekolah, lagi. Ini keyakinan kelas di dalam kelas itu sendiri. Yang mereka yakini salah dan mereka yakini benar. Itu makanya harus keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif dan selanjutnya bisa dibaca. Kemudian setelah selesai bisa ditempel di kelas masing-masing yang mereka yakini untuk mereka laksanakan dan hindari. Jadi dari mereka semua bentuknya. Datang tepat waktu Bu, yakin. Datang tepat waktu, yakin. Besok nggak ada lagi ya datang tepat
waktu yang datang terlambat, siap. Itu sudah disepakati bersama sama siswa-siswi di dalam kelas. Nah ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah daripada segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Artinya kita sebagai seorang pendidik itu melakukan sesuatu harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita stabilkan dulu pemikirannya, gak langsung disalahin. Kan selama ini yang kita lakukan kita langsung menjas ya kebiasaannya. Tetapi di sini dalam menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi, ada langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita membuat anak itu menyadari bahwa setiap proses pembelajaran yang dilakukan tidak lepas dari kesalahan tadi. Artinya tidak ada manusia sempurna, misalnya dengan kalimat-kalimat seperti itu, dengan tujuan untuk menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Itu tujuannya. Nah ini berbuat salah itu wajar, mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah, misalnya kita memanggil salah satu siswa yang terlambat, kita harus stabilkan identitas dulu. Kita harus tahu alasannya dulu, mengapa dia sampai melakukan itu. Misalnya ada yang tiba-tiba marah sama temannya. Tadi saya mendengar dari ketua kelas, kamu marah-marah ya sama temanmu. Bisa ini. Iya Bu, kamu haram sampai marah. Kerjaan saya dicontek terus Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Ini dalam proses itu. Menstabilkan identitas. Saya maki-maki dia. Lalu kita masuklah kepada tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu alasannya mengapa dia memarahi temannya, lalu kita validasi kesalahannya. Dengan pertanyaan tadi, mengapa kamu marah-marah sama temanmu? Kerjaan saya atau tugas saya dicontek tanpa izin saya. Ya saya kesel lah Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya maki-maki dia, saya hina-hina dia. Nah, lalu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya alasannya, saya apresiasi kamu sekedar marah-marah, tidak sampai melakukan hal yang lebih dari itu. Tetapi kamu sadar nggak dengan tindakan kamu ini salah atau melanggar keyakinan kelas tadi? Tidak. Nah, kita validasi kesalahannya dulu, sehingga motivasi perubahan dalam dirinya dari dalam diri dia sendiri, bukan dari luar. Terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tindakan kamu tadi bagian dari keyakinan kelas kita tidak? Atau peraturan sekolah kita tidak? Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu maunya seperti apa sih? Tergantung dari kalimat yang kita gunakan, tergantung dari pelanggaran yang dia lakukan, seperti itu. Nah setelah itu baru kita kasih motivasi dan refleksi. Lalu dia, kalau memang dia benar-benar bisa berubah, dia akan melakukan itu dengan sukarela. Sudah sampai di terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai kamu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun, bukan lagi menuntut. Sebagai seorang pendidik, kita berkewajiban membina putra-putri kita, mengarahkan sampai bakat dan minatnya tereksplor dengan baik, dan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, berakhlak mulia, sehingga mampu membahagiakan dirinya dan orang lain menuju keselamatan dan kesuksesan. Itu intisari dari penerapannya. Sekian dan terima kasih kawan-kawan semua sudah berpartisipasi pada penerapan dan penyampaian pengalaman budaya positif. Semoga apa yang kita
sharing bersama pada siang hari ini ada manfaatnya untuk pengembangan diri kita terutama dan juga pengembangan sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.